menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat, membatalkan putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Kami beranggotakan 4 anggota, yaitu Ratna Wulia, Aisyah Mumtazah, Rangga Yuda, dan Dewi Arum. Sebelum kita membahas proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri lebih lanjut, izinkan saya untuk memberikan penjelasan apa itu hukum acara perdata, hukum perdata, dan perkara perdata. Jadi yang pertama terdapat hukum acara perdata. Hukum acara perdata ialah ketentuan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak di pengadilan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melakukan hukum perdata. Dan sedangkan hukum perdata sendiri ialah ketentuan yang mengatur kepentingan pribadi di badan hukum. Dan yang terakhir terdapat perkara perdata. Perkara perdata ialah perkara yang terkait dengan perselisihan antar kepentingan perseorangan atau kepentingan suatu pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Berdasarkan pada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sistematika dari hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Yang pertama, buku 1 tentang orang. Buku pertama ini mengatur mengenai orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Di dalam buku 1, selain mengatur orang sebagai subjek hukum, juga mengatur hukum perkawinan serta hukum keluarga, seperti kekuasaan orang tua, perwalian, serta pengampuan. Yang kedua adalah buku 2 tentang benda. Buku kedua ini mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Objek dalam pengertian yang luas adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kemudian yang ketiga adalah buku 3 tentang perikatan. Perikatan lahir dari suatu persetujuan atau karena undang-undang. Yang dimaksud dari perserikatan adalah suatu perhubungan hukum mengenai kekayaan harta benda di antara dua orang yang memberi hak kepada satu orang untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun objek dari sebuah perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Memberikan sesuatu, 2. Untuk berbuat sesuatu, dan yang ketiga, untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila terdapat seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya, maka disebut dengan wan prestasi. Kemudian yang terakhir adalah buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Buku keempat ini mengatur mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku tentang pembuktian, hukumnya tidak hanya diatur di dalam HIR atau Herzian Indonesis Reglement atau HIR atau di dalam hukum acara, namun juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Gambaran umum penyelesaian perkara itu ada 2. Pertama, permohonan, dan yang kedua, gugatan. Pada garis besarnya, permohonan dan gugatan adalah dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan
yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya. Sedangkan ciri khas permohonan sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diajukan bersifat sepihak saja. Yang kedua, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak. Yang keempat, keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Pada pihak pada hukum perdata ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Yang dimaksud dengan penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain, yaitu tergugat. Sedangkan tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain yang menggugat. Sekarang, yuk kita simak bagaimana proses penyelesaian perkara perdata. Yang pertama, penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum tergugat, karena subjek hukum pasti memiliki domisili hukum. Oleh karena itu, domisili hukum itu sangat penting agar dapat menentukan pengadilan mana yang dapat berwenang terhadapnya. Dan ketika domisili hukum tergugat tidak diketahui, maka gugatan didaftarkan sesuai dengan domisili hukum penggugat. Selanjutnya, ketika tergugat lebih dari satu, maka gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum salah satu tergugat. Yang kedua, hakim memanggil kedua pihak secara patut, di mana tenggang waktunya adalah 6 hari kerja. Akan tetapi, penggugat ataupun tergugat dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa, sehingga tidak perlu hadir sendiri. Ketiga, setelah para pihak menghadap, maka hakim harus melakukan upaya perdamaian. Keempat, jika upaya perdamaian disetujui, maka dibuatlah akta perdamaian. Dan apabila tidak disetujui, maka pemeriksaan dilakukan ke pokok perkara. Keenam, putusan hakim. Dan yang ketujuh, pelaksana putusan hakim adalah jurusita, yakni jika para pihak menerima putusan hakim. Dan yang terakhir adalah jika salah satu pihak tidak menerima putusan hakim, maka diajukan banding oleh pihak yang tidak menerima. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai verstek dan verzet. Verzet adalah putusan hakim yang diajukan karena tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut. Sedangkan verzet adalah upaya perlawanan yang diajukan oleh tergugat terhadap verstek, diajukan kepada hakim yang memutuskan verstek.